aku, Putri Safina Listiana. Nah, di channel YouTube aku kali ini, video kali ini aku punya segmen baru. Kepo kan namanya apa? Selamat datang di Kiri Cooking with Putri. Nah, di episode Kiri pertama ini adalah praktikum iptek susu. Jadi di sini aku bakalan bikin dessert yang pastinya enak, praktis, dan pastinya sehat banget buat kita semua. Kepo kan aku bakalan bikin apa? Jadi kali ini aku bakal bikin apa, ayo tebak-tebak. Jadi aku bakal bikin mango frozen yogurt. Yeay! Nah, buat bikin mango frozen yogurtnya, pertama kita bikin dulu yogurtnya. Apa aja bahan-bahannya? Langsung aja. Langkah pertama, kita siapkan panci dan kita tuang susu UHT ke dalam panci tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah tahap pasteurisasi, di mana tahap pasteurisasi ini berfungsi untuk menghangatkan susu dengan api kecil selama kurang lebih 4 menit dengan suhu 80 derajat Celcius atau sampai ada uap panas yang muncul. Menurut Martak et al. 2019 menyatakan bahwa pasteurisasi dilakukan pada suhu 85 derajat Celcius selama 30 menit atau pada suhu 90 derajat Celcius selama 5-10 menit. Menurut Utami et al. 2020, pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan mikroba pembusuk, serta dapat mendenaturasi protein susu di mana struktur proteinnya ini akan berubah akibat adanya pemanasan sehingga gelasi dan kepadatan produk yogurt yang dihasilkan akan meningkat. Tahap menghangatkan susu UHT seperti ini disebut sebagai tahap pasteurisasi pada proses pembuatan yogurt. Menurut Santoso 2014, proses pembuatan yogurt dimulai dengan memanaskan atau menghangatkan susu terlebih dahulu agar terhindar dari kontaminasi mikroba, kemudian ditambahkan dengan starter Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus yang diinkubasi selama 12 jam pada suhu 38 derajat Celcius atau selama 4-6 jam pada suhu 38-44 derajat Celcius. Nah, ini kita hitung waktunya sampai 4 menit ya. Ditunggu sampai muncul uap panasnya. Oke, sambil menunggu kita aduk-aduk juga ya, jangan lupa. Jadi, proses pasteurisasi ini selain untuk membunuh bakteri patogen dalam susu, pasteurisasi juga dapat menutrisi substrat untuk pertumbuhan bakteri asam laktat yang nanti akan kita inokulasikan, maupun dapat membuat konsentrasi produknya jadi lebih meningkat serta mengurangi pemisahan whey pada susu. Nah, jika dirasa sudah hangat, kita bisa matikan apinya lalu kita diamkan selama 20 menit. Menurut Uliana et al. 2013, tahap ini adalah tahap pendinginan atau penurunan suhu hingga suhunya mencapai 43 derajat Celcius karena merupakan suhu optimum untuk pertumbuhan starter kultur bakteri. Tapi harus dilakukan dengan cepat agar terhindar dari kontaminasi. Setelah susu didiamkan di suhu ruang dan suhunya sudah turun sampai 43 derajat Celcius, kita tambahkan starter kultur bakteri yogurt merek Biokul sebanyak 80 ml. Menurut Rahman et al. 2019, bakteri Lactobacillus burgarius dan Streptococcus thermophilus adalah kombinasi kultur starter yang biasa digunakan dalam pembuatan yogurt karena Lactobacillus burgarius dapat membantu memperpanjang fase logaritmik dari Streptococcus thermophilus dengan cara membebaskan peptida dari kasein susu. Nah, selanjutnya setelah kita tercampur rata, kita bisa pindahkan ke dalam wadah. Aku saranin kalian pakai wadah yang ada tutup rapatnya ya. Kalian bisa gunakan wadah apa aja yang jelas ada penutupnya dan harus rapat. Tujuannya agar fermentasinya nanti terhindar dari kontaminasi dan dapat berjalan dengan baik. Kita pindahkan satu persatu. Jadi, starter bakteri yang digunakan adalah bakteri asam laktat berupa Lactobacillus yang akan berperan pada pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus akan berperan pada pembentukan cita rasa. Nah, setelah tahap penanaman starter tersebut dilanjutkan dengan tahap inkubasi atau pemeraman, di mana susu tersebut diletakkan dalam wadah yang steril. Menurut Rizky et al. 2019, susu yang telah dilakukan tahap penanaman starter akan dilanjutkan dengan tahap inkubasi, di mana susu ditempatkan di wadah inkubasi selama 24 jam pada suhu 43 derajat Celcius. Inkubasi akan memberikan kesempatan bagi mikroorganisme untuk membentuk asam laktat sehingga pH-nya menurun, protein menggumpal, dan terbentuk yogurt yang dihendaki.
Menurut Novrianti et al. 2013, pada saat inkubasi akan terjadi proses fermentasi dari laktosa menjadi asam laktat sehingga kondisinya menjadi asam atau pH menurun. Nah, kondisi ini akan menyebabkan protein susu atau kasein berubah struktur dan terdenaturasi sehingga membentuk gumpalan atau membuat tekstur yogurt menjadi kental. Nah, jadi kalian setelah masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, bisa kalian tutup dengan kain yang bermotif ya, biar nanti fermentasinya bisa berjalan dengan baik. Dan bakterinya bisa menghasilkan asam laktat juga. Lalu kita masukkan ke wadah yang lebih besar lagi, kita pindahkan di dalamnya. Agar fermentasinya bisa berjalan dengan baik, kita harus tutup rapat biar bakteri asam laktatnya bisa tumbuh. Kita diamkan selama kurang lebih 24 jam di samping kulkas atau di suhu ruang juga boleh. Setelah kurang lebih 24 jam atau 12-24 jam, kalian bisa buka dan keluarkan yogurt yang telah kita simpan dan telah kita inkubasi. Ini bisa kita keluarin ya. Jadi, prinsip pembuatan yogurt menurut Prasetyo et al. 2017 adalah fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus burgerius dan juga Streptococcus thermophilus, di mana kedua bakteri ini akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma serta cita rasa yang membentuk khas dari yogurt. Nah, ini bisa terlihat ya, yogurt yang dihasilkan jadi lebih kental banget dan dia juga rasanya asam. Berarti yogurt yang kita buat berhasil. Menurut Hack et al. 2018, jadi setelah proses fermentasi, yogurt harus langsung didinginkan agar tidak mudah rusak serta dapat menghentikan proses fermentasinya. Kita diamkan di kulkas selama kurang lebih 1 jam agar yogurt nanti lebih siap dan lebih set saat kita nikmati. Oke teman-teman, jadi di depan aku udah ada bahan-bahan buat kita bikin mango frozen yogurt. Ini caranya gampang banget dan pasti kalian tuh bisa ngikutin banget ini. Karena aku juga ngikutin dari link YouTube buat bikin frozen yogurt. Nanti aku sertakan di link bio di bawah ya, biar kalian juga tahu. Jadi di video itu dia jelasin gimana cara bikin frozen yogurt, berbagai macam rasa, dari rasa buah, dari yang pakai coklat gitu. Tapi karena kali ini di rumah aku adanya mangga, jadi di sini aku pakainya mangga. Oke, yuk kita pertama kali kita siapin dulu bahan-bahannya. Jadi di sini ada yogurt, ada mangga yang udah aku potong. Ini kalian siapinnya mangga yang udah di frozen dulu ya sebelumnya. Dan di sini ada perasan air lemon. Selain itu ada madu. Dan pastinya kalian perlu blender untuk mencampur semua bahan-bahan ini. Yuk kita langsung buat. Oke, jadi pertama-tama kita bakalan campurin semua bahannya. Pertama dimulai dari yogurtnya dulu. Ini yogurt yang udah kita bikin kemarin ya. Nih, jadi hasilnya kayak gini kalau kalian bisa lihat. Dia teksturnya lebih kental. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Dia teksturnya lebih kental. Nah, aku bakal jelasin dulu nih kenapa yogurt itu yang padahal cuma kita diemin doang bisa jadi kental. Karena pada saat proses buatannya itu kita kan menambahkan kultur bakteri Lactobacillus burgerius dan Streptococcus thermophilus. Nah, jadi dari starter bakteri itu nanti dia bakalan membuat suasananya itu jadi asam sehingga protein yang terdapat dalam susu ini menjadi terkoagulasi. Nah, kalau misalnya protein terkoagulasi, dia bakalan menurunkan pH-nya. Kalau pH-nya turun, otomatis rasanya bakalan jadi lebih asam karena bakterinya bakalan bekerja mengubah laktosa menjadi asam laktat. Dan teksturnya bakalan jadi kental gini. Jadi, menurut Diputra 2016, dia menyatakan bahwa penambahan bakteri asam laktat akan menyebabkan pH pada yogurt menjadi menurun karena pH yang menurun akibat adanya koagulasi protein oleh bakteri tersebut sehingga teksturnya akan berubah menjadi lebih kental dan menciptakan rasa serta aroma yang khas. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah tahu kenapa yogurt itu bisa jadi kental. Terus yogurt ini ternyata memiliki aroma yang khas loh. Kenapa sih yogurt punya aroma yang khas? Jadi, menurut China et al. 2014, dia menyatakan bahwa yogurt itu memiliki aroma yang khas disebabkan karena dipengaruhi oleh asam laktat, diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan yang mudah menguap lainnya pada proses fermentasi. Oke, jadi kita masukin yogurtnya ini kira-kira 4 sendok ya ke dalam blendernya.
Kan di rumah kalian punya blender ya guys. Hehe. Kalau enggak kalian bisa pakai mixer. Gimana bukanya? Oke. Yuk. Ini dulu. Ini 4 sendok yogurtnya yang kental ini. Tapi kalau misalnya 5 juga boleh sih. Beneran ya? Oke, selanjutnya aku masukin mangganya. Mangganya semana ya? Kira-kira segitu, kurang tahu. Udah segitu mangganya. Terus kita masukin ini air lemonnya. Air lemonnya kamu bisa masukin 2 sendok makan sebenarnya. Tapi karena aku pakai sendoknya kecil, jadi ini 4 sendok. 3 4. Oke. Terus madu, katanya ini tuh penting banget pakai madu biar nanti frozen yogurt yang kamu hasilin dia bisa lebih gampang buat di scoop gitu loh. Gitu guys. Ini pakai 1. Oke, ini madunya enak banget boy, aku suka sekali. 2 ya 3 sendok deh. Kurang nggak ya? Cukup. Kayaknya nggak bisa satu ini deh. Segini dong. Oke. Terus kita tutup dan kita. Oke, jadi ini udah aku masukin semuanya ya. Tadi takarannya juga udah. Sekarang kita tinggal nyalain. Yang kecil dulu deh. Oke, ini teksturnya udah seperti yang aku mau guys. Teksturnya kayak gini guys, jadi hasilnya kelihatan gak sih? Ya pokoknya gini deh. Nanti jadinya ini yogurt mango. Kita siapin dulu di gelas. Jadi kalian kalau punya di rumah sebenarnya harusnya pakai piping bag, tapi karena nggak ada jadi kita bisa pakai gelas biasa. Terus kita tuang ke dalam sini. Lihat deh, dia tuh teksturnya bakalan jadi kental, kelihatan gak sih? Tuh, dia bakalan jadi kayak es krim. Tapi ini harus dibekuin dulu sih guys, baru bisa gini. Oke, jadi udah aku pindahin semua dari blendernya ke sini semua. Terus plastiknya kita angkat guys. Caranya bikin piping bag sendiri. Kayak gini. Kalian tinggal siapin gunting. Ini bisa kalian ikat dulu biar nanti dia nggak kemana-mana. Bisa pakai gunting. Kalian gunting aja bagian ujungnya sini. Ini ya. Lalu. Oke. Lagi tangan. Sekarang tinggal kita taruh di sini. Yang penting endul. Oke. Jadi kalian bisa tambahin topping sesuai selera. Kayak bisa kalian mau tambahin buah mangga, mungkin potongan mangga di atasnya boleh banget. Mau dikasih buah-buah lain kesukaan kalian juga boleh banget. Mau pakai biskuit atau pakai Oreo juga boleh. Pokoknya selera kalian. Nah, cuman ini karena menurut aku masih belum set, jadi mau aku masukin ke dalam freezer lagi biar dia nanti teksturnya lebih kayak frozen yogurt dan ice cream gitu. Taruh kulkas dulu. Nah, ini udah aku keluarin dari kulkas, frozen yogurtnya. Dia jadi lebih set gitu, kelihatannya kan teksturnya jadi lebih mirip seperti ice cream. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya apa sih frozen yogurt itu? Frozen yogurt atau yogurt beku ini merupakan suatu inovasi olahan dari yogurt yang bentuknya mirip seperti es krim. Jadi, menurut Trisna Ningtyas 2016, dikat ya?
Jadi, menurut Trisna Ningtyas et al. 2013, dia menyatakan bahwa frozen yogurt adalah produk dengan bahan baku yogurt plain dengan bentuk fisik yang mirip seperti es krim. Ini udah jadi, tapi biar semakin lengkap makannya, kita bisa tambahin ini kayak potongan mangga di atasnya biar lebih menggugah selera. Tuh, yang ini juga. Ini sesuai selera ya, kalian bisa tambahin buah-buah yang lain kok sesuka kalian. Boleh kasih buah naga, buah yang lain juga boleh banget. Nah, selamat mencoba di rumah ya. Semoga ini bisa jadi resep inovasi buat kalian di rumah. Oke, jangan lupa buat cobain resep frozen yogurt dari aku ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. See you the next